Percayalah, dulu saya pernah ngobrol-ngobrol seperti ini sampai 2 jam ya di Discord. Jadi sedikit lebihnya saya mengetahui siapa Bung Arab ya. What do you mean? Saya yakin Bung Arab sekali lagi tipe orang yang tidak bisa langsung percaya dengan apa yang diomongkan oleh orang. Sampai Bung Arab merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri tentang hal yang sudah diberitahukan sebelumnya. Contoh, Bung Arab gak akan percaya kalau Jepang itu indah sampai Bung Arab pergi ke Jepang sendiri. Walaupun dari cerita sebelumnya bla bla bla, wah Jepang ini, oh enggak. Begitu Bung Arab ke sana, oh iya, ternyata beneran indah. Contohnya seperti itu. Tipe orang yang seperti itu. Ya, tidak ada apa-apa di kepala saya ya. Ya. Tapi ada, kalau aku boleh track back ke masa lalu, ada satu hal yang paling berubah dari Bung Arab. Apa itu? Jika dibandingkan dengan let's say 4 tahun lalu. Pendekatan. Pada saat kita ngobrol berdua, Bung Arab selalu menghindari pendekatan-pendekatan yang berbau mistis atau tidak logis. Bung Arab selalu berharap logis, dan logis. Tapi semakin kesini, Bung Arab mulai bisa mendengarkan pendekatan-pendekatan yang berbau tidak logis dan kepercayaan. Itu hal yang paling berubah yang saya rasakan dari Bung Arab dari 4 tahun ke belakang. Saya rasa itu bukan perubahan ya, tapi itu kebutuhan aja. Ya, memang itu yang dibutuhkan setiap manusia yang hidup di dunia. Karena kita tidak bisa melogiskan semuanya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Mistis. Nggak ada yang bahas mistis. Nggak ada mistis, bukan mistis. Bukan kayak gitu pendekatannya. Contoh takdir, Bung Arab dulu tidak percaya dengan takdir. Contoh jodoh, Bung Arab rasa jodoh itu di tangan dia dulunya. Ya like that lah. Yang paling ini terlalu masa lalu ya, nggak usah dibahas, bahaya. Tapi kalau saya boleh bertanya sekarang di posisi ini, di hari ini dengan Bung Arab yang sudah mengalami 2 badai, saya tanyakan sekali lagi, menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nahkoda? Apa hubungannya sama kesepian dan ini tentang perubahan yang Bung Arab rasakan. Saya ingin menanyakan hal yang pernah saya tanyakan dulu, dan saya bertanya sekali lagi di hari ini dengan pertanyaan yang sama. Menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nahkoda, 2 kapten? apa jawaban gue waktu itu? Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. Tidak lah. Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. Satu kapal. Satu kapal dikendalikan oleh 2 No, kapten. jawabannya tidak. Waktu itu Bung Arab menjawab bisa. Itu perubahan yang paling besar. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan Bung Arab mempercayai hal itu sekarang ya. Waktu itu kita debat hampir sejam tentang hal ini. Saya masih ingat. Oh shit. Oh, bukan kapal ini ternyata. Kapal yang berbeda ternyata. Iya. Kita debat Iya, panjang. tidak bisa. Tidak bisa. Satu kapal tidak bisa dinahkodai oleh 2 orang ya. Tapi memberikan kepercayaan
Sementara. Untuk sementara atau untuk di beberapa sisi, iya. Ya, saya setuju juga kalau seperti itu. Tapi kalau untuk Hak penuh. atas satu kapal untuk di nahkodai ya. Nahkoda bukan berarti nyetir ya. Nahkoda Yang memutuskan. ya itu tidak bisa. Ya. Walaupun kita sekarang di season terakhir ini sudah nggak main kapal-kapalan ya. Ya, tidak Tapi main ketika kita sudah tidak main kapal-kapalan, malah kita dianim-animkan. Ketika kita main anim-animkan, Nggak ada malah yang kita anim-animkan. tidak di kapal-kapalin. Coba, Kok kebalik memang? kok kebalik ya? Memang orang-orang ini memang agak aneh ya, Bung ya. Melihat sosial media sekarang ini. Jujur saya merasa aneh waktu itu. Bahkan kita sendiri muak dengan Kapal-kapalan saya ya. kapal-kapalan itu Bukan dari bahkan yang muak itu dari internal. dari internal gitu. Iya. Sekarang pada saat kita udah akhirnya tidak main kapal-kapalan, loh kok di kapal-kapalin, kok dianim-animin, memang agak aneh ya. Memang itu. agak aneh, memang konsep cara berpikir mereka tuh aneh karena itu sudah terjadi dari season 1 gitu. Tapi seperti yang kita tahu bersama ya, last season ini keuntungan yang paling nyata menurut saya adalah kita jadi tahu sifat orang yang di luar circle kita. Kita jadi tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa orang yang awalnya bilang ingin mendukung tapi ternyata menjatuhkan, dan siapa orang yang awalnya kita kira menjatuhkan tapi ternyata mendukung kita mati-matian. Dari seluruh badai yang menerjang kita saat ini, kita jadi tahu sifat asli manusia. Itu menurutku privilege yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak di posisi yang sekarang ya. Please banget yang tadi yang kapal di klip dong please. Ya itu ya juga, klip juga kita tidak bisa atur ya. Clipper mau ngeklip yang mana, lalu yang viral yang mana, yang FYP yang mana, kita tidak bisa atur selama ini. Motherfuckers. Bahkan sebatas mimpi buruk pun bisa viral ya. Iya. Kita tidak bisa atur kan. Hal-hal yang kita anggap lucu atau kita anggap seru kok nggak FYP gitu Iya, kan. tapi malah yang saya diem, saya ngimpi mas. Saya ngimpi. Itu bisa. Itu ya, memang agak aneh dunia sosmed sekarang, tapi nggak apa-apa, semua kita bisa terima karena sekali lagi sesuai sama briefing saya di awal ya, kalau kita ini mempunyai universe kita sendiri ya. Jadi mungkin mereka adalah sang penulis manganya, Mungkin mereka adalah kreatornya. autornya, bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Ya, ya. Kenapa? Abung Ala ingin ikut? Lagi meeting Bung Ala ya? Kok bisa sebut-sebut megang orang sih? Orang iri itu, no. Tidak ada orang iri ya. Menurut saya apapun itu, saya setelah berhadapan dengan banyak hal, banyak kejadian dan apa segala, saya lupa kalau saya harus balik ke core saya lagi, yaitu setiap orang nyari makannya beda-beda gitu. Cara cari makannya berbeda. Cara cari makannya beda-beda. Cara bertahan dan hidupnya berbeda. salah atau enggaknya moralitasnya terletaknya di mana. Saya meletakkannya di toples yang ini, belum tentu dia meletakkan di toples yang sama. Karena kuenya pun berbeda. Iya. Jadi itu tergantung sudut pandang dan moralitas, penilaian moralitas pribadi masing-masing. Tapi kalau bahasanya moralitas, menurut saya memang sudah tidak ada moralitas ya. Mungkin bagi mereka itu masih di tahap bermoral, mungkin. Iya, mungkin bukan bermoral, mungkin mereka hanya tolol atau hanya nggak paham kalau ada yang namanya hukum di Indonesia ini gitu. Ya, Itu, dan kebetulan banget kalau kata kalian, kata Bung Tepe juga, kata semua di sini juga, kebetulan
saya tidak punya waktu luang. Andai saya punya waktu luang. Kalau saya boleh menjelaskan tentang hukum sedikit, karena sedikit saya mengerti tentang hukum. Jadi apa itu hukum? Hukum itu mengatur kebebasan kita supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita bebas untuk berbicara selama orang lain tidak terganggu atas apa yang kita bicarakan. Kita bebas untuk berteriak selama orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita teriakkan. Kita bebas untuk melakukan apapun, berdansa, berjoget atau apapun selama orang lain tidak dirugikan. Jadi kalau kita ngomong hukum, coba dipikir lagi tentang apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Apakah itu mengganggu kebebasan orang lain untuk tidak diperlakukan seperti itu oleh Anda? Tidak ada yang lagi menyindir ya. Ini lebih ke general saja sih. General. Komen-komen, foto-foto AI, foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan. Ya. Lebih ke arah sana sih. Kalau foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan, saya selalu langsung DM ya. Tolong di take down atau saya urus. Saya selalu seperti itu. Karena ada hal-hal yang memang kita semua sepaham bahwa itu bukan hal yang pantas untuk disebarkan atau bahkan dibercandakan. Tapi ya balik lagi, kebetulan saya tidak punya waktu luang nih gitu. Jadi selama kebetulan itu masih ada, mungkin pendengar-pendengar di sini bisa mulai berpikir ulang. Oke, jika Arab tidak punya waktu luang, saya dan banyak pengacara-pengacara yang mendukung atau pro ke Arab itu punya banyak waktu luang ya. Jadi tolong dipikirkan lagi. Tapi kan itu kan tidak bisa di correct me if I'm wrong. Tidak bisa dilanjutkan atau dilakukan tanpa ada pelaporan dari orangnya langsung kan? Oke, yang saya bahas di sini itu bukan yang ke delik aduan, tapi ke memang yang jelas-jelas itu pidana. Ya memang pidana jelas. Jadi pidana itu ada yang delik aduan, yang dimana yang merasa dirugikan atau korban itu harus melaporkan baru itu menjadi kasus. Dan ada juga yang walaupun yang dirugikan atau korban tidak melaporkan itu tetap menjadi kasus. Contoh paling sederhana, pembunuhan. Walaupun keluarga korban bilang nggak apa-apa lah, yang bunuh nggak usah dituntut, hukum tetap berjalan. Enggak. Seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah yang jelas-jelas menggunakan bisa dibilang foto-foto atau menggunakan hal-hal yang tidak layak yang digunakan untuk disebarluaskan dan dijadikan bercandaan, padahal itu berkaitan dengan duka seseorang, itu masih bisa dilanjutkan tanpa ada aduan. Seperti itu. Oh shit, I didn't know about that. Yeah. So ya teman saya punya banyak waktu luang. Dan banyak pengacara-pengacara di luar sana yang mungkin pro ke Arab atau pro ke kita juga punya banyak waktu luang untuk menghadapi hal ini. Selama itu cuma sedikit bercandaan dan menurut kita masih dalam batas moralitas, walaupun itu udah paling ujung, oke. Tapi kalau sudah ini keterlaluan, saya akan DM pribadi, saya akan kontak pribadi jika tidak. Dan sudah Anda lakukan? Saya lakukan. Sudah Anda? Saya lakukan. Sudah? Selalu saya lakukan. Kalau tidak seperti itu mereka. Gua nggak tahu. Iya sudah. Itu Anda tidak perlu tahu. Saya sendiri terusik jika ada foto-foto yang tersebar dan dijadikan bercandaan. Jujur saya terusik. Dan itu tidak sepantasnya. Karena itu bukan konsumsi publik. Seperti itu.
Nah, salah satu sahabat saya pernah berbicara ini. Anda tuh punya kemampuan, Anda tuh punya kesempatan yang sangat banyak untuk membalas orang-orang tersebut siapapun itu bertahun-tahun, tapi tidak pernah kita lakukan atau saya lakukan. Dan mungkin itu yang membuat kita semua juga ada di sini sekarang, masih ada di sini. Yeah. Dan itu juga yang menjadi acuan saya tentang apa yang terjadi, sedang terjadi, gitu. Di luar dari tidak punya waktu ya. Gitu. Adalah batasnya tentang apa yang kalian lakukan. Ada ya, baru tahu. Ada, pasti ada batasnya. Ada celahnya ya. Banyak celah. Banyak. Jadi jangan berlindung di balik, wah ini kan internet, saya bebas berpendapat. Oh tidak seperti itu. Kita hidup di negara hukum yang semuanya diatur oleh hukum. Ya, kita memang bebas berpendapat, kita memang bebas memposting apapun sampai postingan itu tidak melanggar hak orang lain untuk bebas juga. Ya memang selama ini Arab selalu menggunakan hukum karma ya. Kayak oh ya udahlah biar semesta yang membalas gitu. Ya faktanya semesta punya caranya sendiri untuk membalas orang-orang yang kelewat batas. Selalu punya caranya sendiri. Mohon dicatat ini bukan ancaman tapi ini sebuah peringatan tentang orang-orang yang kurang memakai akal sehatnya untuk memposting apapun itu di internet. Dalam hal ini bisa berupa menyebar hal-hal yang tidak seharusnya disebar, bahkan dijadikan bercandaan. Cuma di batas itu concernku. Apakah Anda tahu siapa yang menyebar pertama kali? Sudah saya selidiki, itu ada kebocoran. Fuck. Itu ada kebocoran dari pihak yang tidak bisa saya sebutkan, yang bisa disebut kelalaian, tapi itu tidak seharusnya disebarkan. Karena itu seharusnya cuma di ranah privat. Di ranah privat, let's say aku memfoto, ku sebar ke Bang Reza gitu kan. Lalu Bung Reza HP-nya hilang atau dicuri, terus foto itu disebarluaskan. Itu seharusnya masih di ranah privat. Ya. Kalau ini Arab 2018-2019 mungkin udah dar-dar-dor kali. Gue udah dari dulu diem saya. Ya, Arab Dari dulu saya diem. Cuma kejadian ini semua membuat saya lebih diam lagi. Satu hal yang saya pelajari dari Bung Arab ya, mungkin pendengar setia radio di 19,87 FM. Satu hal yang saya pelajari dari Bung Arab, membalaskan dendam itu tidak akan ada habisnya. Diam lebih berharga daripada kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk membalas apa yang mereka berbuat kepada kita. Because I think gini, the cycle must be stopped. Itu menurut saya. Cycle balas dendam itu ya. Harus stop. Tapi tenang, karma itu nyata.
kau jahatin orang, misalnya kau jahatin orang, Kau orang itu jahatin. balik jahatin kau kesel lagi, dendam lagi, kau balas jahat lagi, begitu terus cycle gitu. Dan dari dulu saya berprinsip dijahatin, ya udah, cycle-nya berhenti di saya. Sudah, tidak usah dilanjutkan. Karena akan berbalik lagi kalau enggak gitu, dan enggak akan ada habisnya. Tapi faktanya bukan berarti pada saat cycle itu berhenti, orang-orang bisa bebas, karena akan ada algojo yang datang, yang muncul, yang tidak memiliki niat jahat tapi memiliki niat untuk membenarkan. Akan selalu ada algojo-algojo itu. Bahkan di luar lingkungan kita selalu ada, karena karma itu nyata. Itu faktanya. Coba bagaimana menurut teman kami? Ya, udah pindah posisi ya teman kami ya.